dari siksaan kuburan. Makanya selalu Rasulullah menganjurkan kepada sahabat dan khususnya pada waktu sahabat, ibrahnya bagi kita semuanya umatnya, untuk selalu membaca dan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari siksaan neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dari siksaan di kuburan, di alam kubur, wa min fitnatil mahya, dari fitnahnya kehidupan. Hidup kita diuji, tapi subhanallah, ujian hidup dengan segala permasalahan kesulitan yang ada di dalam hidup ini, ada hikmah di balik itu. Tatkala kita diberikan keleluasaan, setelah itu betul nikmat sekali bahwa inilah pertolongan dari Allah. Betul, betul. Hidup kita di dunia ini nggak mulus begitu saja, terus saja sukses. Kadang-kadang ada terjadi apa ya? Kadang-kadang fitnah dengan kesedihan, kadang-kadang kesenangan. Ya. Wa min fitnatil mahya. Bisakah lulus kita di dalam kehidupan ini dengan berbagai macam ujian? Akan lulus tatkala kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kekuatan kita. Wa min adza, terus wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah dajjal. Diserupakan oleh Rasulullah, fitnah dajjal itu seperti fitnahnya kuburan, mirip fitnah kuburan itu seperti fitnahnya dajjal. Karena dajjal itu satri mandra guna. Dajjal itu, dan ini diantara tanda hari kiamat. Santri mandra guna, Pak. Tahu santri sakti mandra guna. Sakti do mentu nyata. Sabucap. Coba. Memang harus dihafal. Bahasa Indonesia, no. Apa yang diucapkan akan terjadi, gitu kan? Iya. Iya, gimana Pak? Yang kalau saat siduh metu, ya kalau bahasa Indonesia sudah itu saat siduh metu, ucap nyata. Ya, ketika mengucapkan jadilah maka jadi. Memang dalam hadis Rasulullah, hujan. Tanam langsung jadi. Terus tanam jadi. Dajjal itu fitnah besar. Terus gini, saya akan menghidupkan kedua orang tua kamu. Percaya nggak saya akan bisa menghidupkan kedua orang tua kamu? Fitnah besar sekali. Iya, langsung berbentuk seperti orang tuanya lah, ibunya, dan padahal dua setan itu. Akhirnya fitnah Masih Dajjal itu sangat menggoda. Jadi banyak orang yang ikut ke mereka, percaya dan beriman. Saya Rob kamu? Iya, banyak orang yang mengikutinya. Ya makanya dimiripkan dengan fitnah kuburan itu dengan fitnah Dajjal. Ini sebagai jawaban kemarin tatkala ada yang bertanya. Ya. Ikhwani, kita lanjutkan tentang bahwasanya memang perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kuburan. Jadi hadis ini sahih ya. Ya. Wallahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala azza wa jal yaqul, berfirman, yang memberikan penjelasan kepada kita tentang adanya siksa kuburan sekarang ini. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Di terjemahannya, dilihat Quran terjemah. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Biar an-naru yu'raduna 'alaiha. Ghafir ayat 45. Ya, 45 sampai 46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Coba udah. Ya, Ghafir ayat 45 46. Ghafir. Siapa yang duluan? Udah?
Makanya subhanallah, orang yang mengetahui Surat keberapa? orang yang mengetahui itu akan menangis. Seperti menangisnya Utsman bin Affan tatkala dia duduk di kuburan. Sekarang mau tanya nih, Bapak kalau lewat kuburan ada kesedihan nggak? Takut Kalau malam. sedih ya. Takut karena setan. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Hendaklah kita memperbanyak Ayat berapa? Ini ada yang al-ghafir, al-ghafir itu tahu al-mukmin, ada yang Al-mukmin. atau al-ghafir. aksiru min 45 46. Hendaklah kita memperbanyak untuk mengingat Allah. ya. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Artinya Ya. maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung Nah, oleh hako azab itu berarti yang artinya dikepung. Wahako dan Allah mengepung. dan Allah mengepung beserta sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung Ya. oleh azab yang sangat buruk. Ya. Ya. Jadi dikepung Fir'aun bersama kaumnya dengan siksaan yang amat buruk. Terus ini dalilnya an-naru ya. Bahwasanya adanya azab Al-Qur'an yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya ya. wa yawma taqumu sa'atu wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Ya. Kepada mereka diperlihatkan neraka Nah, pada pagi dan petang, ya. dan pada hari terjadinya kiamat. Ya, betul. Dalam kurung lalu kepada malaikat itu diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Betul ya. Ini dalilnya. Jadi setelah di kuburan, ya, kalau di kuburan, api di kuburan itu di alam barzah. Mau dia itu meninggalnya dimanapun, dia itu akan mengalami. Kalau orang kafir itu siksaan kuburan. Mau dia diterkam oleh singa, matinya terus dimakan, tetap dia akan lari ke alam kuburan, alam barzah. Mau dia itu dibakar, kalau orang kafir atau mukmin akan mengalami alam kuburan. Yang dimaksud alam kuburan bukan berarti harus dikubur seperti di lahan itu. Jadi permasalahan alam kuburan itu adalah alam lain, bukan alam dunia. Ada hukum khusus. Ya. Nah, di sini nanti di alam kuburan itu an-naru yu'raduna 'alaiha. Api neraka itu dicampakkan, diperlihatkan di waktu pagi dan di waktu petang kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Diperlihatkan tentang pedihnya, narnya dan lain-lain sebagainya, begitu ya. Nah, wa yauma taqumus saah, nah tatkala dibangkitkan hari kiamat, baru dari sini adkhilu, masuklah kamu ala Fir'aun, ya, wahai keluarga Fir'aun dan sekelompoknya dan bala tentaranya yang mengikuti Fir'aun, orang-orang kafir, asyadal adab, dengan siksaan yang amat pedih. Ini dalil yang memberikan penjelasan juga kepada kita tentang bahwasanya adzabul qabr itu hak. Nah, di sini dijelaskan, disimpulkan oleh pengarang buku ini, adzabul qabri, siksa kuburan itu lil kafir, bagi orang kafir itu mustamir, terus menerus, dari sampai sekarang sampai nanti terus saja tidak putus-putus, dia akan mendapatkan siksaan di kuburan. Wal asi, adapun bagi orang yang berbuat maksiat, orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan dosanya, bihasbi dunubihi, sesuai dengan dosanya. Tatkala udah selesai disiksa di kuburan dan dosanya udah habis, sudah. Kalau orang kafir terus menerus sampai hari kiamat. Terus. Nah, itu dijelaskan. Kalau antum mau pingin lebih lebih luas, dijelaskan di dalam syarah Thahawiyah. Ada syarah Thahawiyah itu banyak. Syarah Thahawiyah Ibnu Abil Hid. Syarah Thahawiyah itu.
Nah, ada ta'liq dari Syekh Jibrin. Ada ta'liq setelah ada syarah Thahawiyah Ibnu Abil Id, dita'liq oleh Syekh Jibrin. Dijelaskan oleh Syekh bahwasanya idza qamatis sa'ah. Jadi intinya seperti yang dijelaskan oleh pengarang yang meringkas. Karena yang meringkas ini tuh bukan hanya sekedar meringkas, tapi setelah membaca buku yang banyak, bahwasanya bagi orang kafir siksanya itu tidak terputus terus sampai dibangun kiamat. Adapun ada yang terputus itu bagi sebagian orang yang berbuat maksiat, yang ringan dosa mereka. Jadi mereka mati masih dalam keadaan maksiat, maka akan disiksa sekedar dengan dosanya, kemudian diringankan setelah itu. Dan bahwasanya orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa itu, sebagaimana yang sudah kita pahami, walaupun tidak bertobat, kadang nanti dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada beberapa penghapus dosa yang membuat dia itu terhapus dosanya dan tidak disiksa nanti di hari kiamat. Seperti umpamanya yang menghapuskan dosa orang yang melakukan perbuatan dosa itu adalah taubat. Dengan taubat, dosa yang dilakukan hilang begitu saja. Seperti orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, sudah bersih. Atau misalnya diuji di dunia, kecurian, jatuh, apa saja, sakit dan lain sebagainya, itu juga menghapus dosa. Atau juga melakukan kebaikan yang banyak, sholat sunnah, saum sunnah, sedekah, senyuman kepada teman kita, membantu orang, mengantarkan ngaji, mengajak ngaji dan lain sebagainya, kebaikan, pokoknya melakukan berbagai macam kebaikan, tapi tidak disebut-sebut yang tidak menyakitkan orang. Ini kalau disebut-sebut itu bisa menyakitkan orang, yang membatalkan